Halo Pak Junri, pada hari ini kami mau mempresentasikan mengenai proyek bisnis untuk memenuhi nilai mata kuliah leadership, yaitu nilai ujian akhir semester. Dalam pembuatan proyek ini, kami mengangkat atau menghasilkan sebuah bisnis yang itu yang bergerak di bidang F&B atau food and beverage, yaitu Mickey Burger. Saya Donald Franks. Saya Akbar Pritopan. Saya Drika Zakia Rusli. Saya Michael Sepenowen. Oke, sekarang saya mau menjelaskan mengenai proyek bisnis kami, yaitu pertama mengenai rencana bisnis. Jadi dari rencana bisnis ini, kami pertama di sini ada poin-poinnya, itu memanfaatkan momen yang terjadi, yaitu di saat pandemi. Kemudian berawal, sebenarnya rencana bisnis kami itu dengan melihat potensi yang ada dalam pandemi ini, yaitu berawal dari iseng, yaitu kami menonton melalui YouTube suatu usaha yang bergerak di food and beverage tentunya. Kemudian kami memanfaatkan momen yang terjadi, yaitu di saat pandemi, di mana orang saat itu berpikir bahwa untuk membuat suatu usaha itu sangat sulit karena membutuhkan modal yang besar. Kemudian di situ kami juga membuat menu khas yang sesuai dengan nama bisnis kami, yaitu Mickey Burger. Jadi kami melakukan yang namanya tahap R&D, Research and Development terlebih dahulu. Dan kemudian yang terakhir yaitu kami siap melakukan penjualan, yaitu melalui pesanan yang dilakukan secara pre-order bagi para customer. Nah, dari tujuan bisnis kami ini itu agar bisa bersaing dengan gerai burger lainnya di tengah kota di mana tempat kami tinggal. Kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, yang terutama yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19 sekarang. Dan yang ketiga yaitu membantu memulihkan perputaran ekonomi yang ada di Indonesia, terutama pada usaha-usaha UMKM kecil. Oke, yang berikutnya adalah alasan memilih bisnis. Alasan kami memilih Mickey Burger atau bisnis di bidang F&B ini adalah kami merasa kalau bisnis F&B ini adalah bisnis yang tepat di masa pandemi seperti ini. Juga bisnis ini tidak terlalu memakan modal yang besar dan tidak membutuhkan peralatan produksi yang rumit. Hanya dengan peralatan rumah kami sudah dapat dengan mudah untuk memulainya. Maka dari itu kami memulai bisnis ini dengan sistem pre-order terlebih dahulu untuk meminimalkan budget yang dikeluarkan. Karena kami dapat mulai awal bisnis ini adalah menggunakan sistem pre-order. Selain itu juga bisnis ini dapat memudahkan customer yang ingin memesannya. Tidak perlu datang ke lokasi produksi kami untuk mendapatkan burger kami. Hanya dengan memesan melalui platform online food, burger kami sudah bisa didapatkan dengan mudah, cepat, dan aman. Hal ini juga ngebantu masyarakat untuk tetap di rumah dan jauh dari kerumunan. Selanjutnya ada mengenai lokasi bisnis. Sesuai yang kami sudah jelaskan awal, dari pembentukan Mickey Burger ini belum memiliki gerai atau toko fisik, sehingga customer tidak bisa makan langsung di tempat pembuatan Mickey Burger. Pembuatan Mickey Burger masih dilakukan di rumah owner sendiri yang berada di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur, di mana semua alat dan bahan juga sudah disiapkan dengan baik dan juga pastinya steril, karena melihat situasi pandemi COVID-19, agar bisa menyajikan makanan yang lezat dan untuk dinikmati dan juga jauh dari segala kotoran dan penyakit. Kedepannya setelah pendanaan modal yang sudah mencukupi, kami menginginkan untuk memiliki tempat produksi dan outlet yang dapat dikunjungi oleh customer dan dapat makan di tempat atau dine-in. Sebelum kami mensurvei lokasi yang akan dijadikan outlet dari Mickey Burger ini, kami harus mencari lokasi yang strategis untuk bisnis F&B ini. Kami mentargetkan agar lokasi Mickey Burger berada di sekitar perkantoran atau buka booth di mall. Intinya adalah tempat yang produktif, banyak orang yang lalu lalang di depan gerai kami. Hal ini agar memudahkan merek Mickey Burger dapat dilihat dan diketahui oleh banyak orang yang lewat di depan gerai Mickey Burger. Dan kami menghindari membuka gerai di daerah kabupaten atau desa, dikarenakan menurut kami untuk bisnis makanan burger itu sendiri dijual di daerah pedesaan belum tentu penduduk sekitar bahkan tahu apa itu burger. Karena pada dasarnya burger ini adalah makanan yang berasal dari luar negeri, atau lebih tepatnya dari Jerman dan Amerika Serikat.
dan belum pasti secara spesifik burger ini sudah benar-benar familiar di seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu prospek bisnis. Untuk melihat prospek bisnis ini, kami kedepannya akan melakukan riset terus-menerus dengan target pasar terlebih dahulu. Siapa tahu ada kalangan mana yang akan kami targetkan untuk menjadi customer kami. Kami akan memulai survei dengan membagikan kuesioner-kuesioner dengan isi pertanyaan seputar burger, seperti apa yang disukai oleh orang-orang, apakah memiliki daging yang tebal atau burger yang tidak memiliki banyak sayuran, atau bahkan burger yang tidak banyak dilumuri oleh mayones. Kami akan melakukan survei sederhana tersebut, terutama pada orang-orang di sekitar kami, seperti teman, keluarga, karena mudah untuk dijangkau. Kami juga akan memantau jalannya bisnis ini selama 6 bulan ke depan, sambil melihat prospeknya. Jika memang dalam waktu 6 bulan, trafik penjualan Milty Burger tidak berjalan lancar dan tidak juga mendapatkan modal yang cukup untuk membuka gerai sesuai yang kami inginkan, dikarenakan keinginan pasar mengenai makanan burger semakin menurun, kami akan melakukan rencana jalan keluar terakhir, yaitu menutup merek Milty Burger, dan tidak akan melanjutkannya. Akan tetapi, jika bisnis ini memiliki trafik yang berputar dengan baik, dan dalam waktu 6 bulan, profit yang didapatkan sudah cukup untuk membuka gerai sesuai keinginan kami, maka kami akan mengembangkannya terus seiring dengan keinginan pasar yang semakin meningkat. Dan kami akan merekrut karyawan untuk bekerja, membantu mengenai produksi di gerai bisnis kami. Dan kami akan tinggal fokus dalam segi pemasarannya dan meriset pasar lalu mengikuti tren apa yang sedang terjadi saat ini. Oke, berikutnya ada customer segment di bagian analisa data. Pertama, kami membuat bisnis ini dengan menganalisa target pasar kami, yaitu anak remaja sampai dewasa yang umurnya sekitar 14-35 tahun, yang pastinya suka dengan burger, atau bisa dibilang memang penikmat burger. Selain itu, kami juga memiliki target untuk mereka yang memiliki hobi sebagai penjelajah kuliner kota-kota. Dan tipe customer yang khusus untuk segmen pasar kami adalah kami memastikan itu adalah seorang mahasiswa dan juga orang yang sudah bekerja. Karena kami menjualnya dengan harga yang terjangkau sekaligus menawarkan menu makanan yang besar dan lezat. Berikutnya adalah value proposition. Yang pertama ada strengths-nya. Dalam menjalankan bisnis burger ini, kekuatan kami yakin kekuatan kami ada pada porsi daging yang kami sajikan karena cukup dengan 1 patty saja. Para pembeli yang menyantap burger tersebut akan dijamin kenyang, berbeda dengan burger lainnya. Selain itu, dalam 1 porsi tersebut juga terdapat 2 jenis daging yang berbeda-beda, didukung dengan serat lemak yang menambah juicy dalam daging tersebut, yang membuat daging tersebut akan terasa meleleh di mulut pada saat dikunyah. Yang berikutnya weakness-nya. Hingga saat ini kami juga masih memiliki kekurangan yang kami akui ada pada menunya. Karena Milty Burger masih hanya memiliki 1 menu saja, dikarenakan masih dalam tahap R&D atau Research and Development dalam membuat suatu menu baru untuk dijual ke pasar. Karena itu kami masih mengalami kendala dalam membuat suatu menu baru yang khas karena masih ada ketidakcocokan rasa dengan apa yang kami inginkan atau inovasikan. Yang berikutnya adalah opportunity. Bisnis burger ini memberikan peluang yang cukup besar untuk kami, terutama di masa sekarang, yaitu masa pandemi ini, karena semua aktivitas masyarakat serba online. Kami pun tidak tinggal diam, sehingga kami mempush penjualan kami secara online, baik itu melalui aplikasi yang mendukung penjualan makanan secara online, ataupun kami menjualnya melalui akun official burger yang kami buat. Hal tersebut untuk menambah jumlah engagement di dunia maya sekaligus meningkatkan jumlah omset kami. Yang terakhir adalah threat. Ancaman kami dalam hal bahan sebagai sumber utama dari penjualan burger kami. Ancaman tersebut ada dalam harga daging dari para supplier ataupun pemasok daging. Seiring berjalannya waktu dan juga perubahan situasi akan mempengaruhi kondisi harga daging di pasaran, sehingga ketidakkonsistenan harga tersebut sangat berpengaruh bagi kami. Apabila harga
daging dari supplier itu sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal tersebut akan menjadi sebuah ancaman bagi kami karena akan memotong jumlah keuntungan yang kami hasilkan atau bahkan bisa memakan modal saja. Baik, untuk selanjutnya adalah channels. Cara kami menggapai customer adalah dengan kami menggunakan platform dari Google ataupun media sosial. Kami juga menjangkau para kerabat atau keluarga kami untuk mencoba membeli burger kami melalui Line serta WhatsApp. Media sosial tersebut merupakan aplikasi online yang sangat membantu untuk menjangkau pembeli lebih banyak, terutama di masa pandemi ini. Karena hanya bermodalkan internet saja, sehingga kami bisa langsung menjangkau banyak orang. Untuk kedepannya, kami memiliki rencana untuk melakukan endorse kepada selebgram ataupun influencer lainnya. Menurut kami yang terbaik untuk menggapai customer di dalam bisnis ini adalah dengan cara melakukan endorse kepada selebgram atau influencer. Akan tetapi, kami tidak bisa sembarangan mengendorse influencer. Terutamanya kita harus meriset kalangan mana yang dijangkau oleh influencer tersebut. Kami harus mencari influencer yang aktif di bidang kuliner, karena pastinya para penonton tersebut juga memiliki ketertarikan di bidang yang sama. Untuk saat ini, kami melihat aplikasi yang paling bekerja dengan baik dan juga efektif, yaitu Line dan juga WhatsApp. Melalui Line Broadcast ataupun WhatsApp Broadcast dapat membantu kami dalam melayani para customer yang melakukan pemesanan ataupun yang memberi feedback mengenai burger yang kami sajikan. Karena untuk saat ini, pelanggan kami baru hanya kerabat dekat kami saja, seperti teman maupun keluarga. Aplikasi yang paling efisien dalam biaya yakini melalui Instagram. Karena melalui aplikasi tersebut, para followers kami bisa melihat setiap postingan kami ataupun story Instagram kami di waktu bersamaan tanpa harus dikirim satu persatu ke setiap followers, dan hanya membutuhkan waktu yang cukup efisien. Para customer yang ingin tahu tentang Melty Burger cukup memfollow Instagramnya Melty Burger. Kami berkomunikasi dengan customer atau pelanggan setia melalui aplikasi online dan sosial media. Aplikasi yang sering efisien dan biaya yakini melalui Instagram, karena melalui aplikasi tersebut para followers kami bisa melihat setiap postingan ataupun story kami dan update-update baru seputar Melty Burger. Next. Untuk selanjutnya yaitu customer relationship. Kami berusaha untuk mencontoh bagaimana hubungan antar pelayan di Quick Fill A dengan pelanggannya. Menurut kami, relasi yang mereka bangun dengan pelanggannya sangat baik melalui cara pelayanannya yang begitu ramah. Kami memiliki rencana untuk membuat pelanggan terasa dekat dengan kami, bukan hanya sekedar hubungan dagang, dan melainkan sebagai teman karena kenyamanannya. Tidak hanya dari pelayanan kami, melalui akun sosial media ke depannya juga kami membubuhkan berbagai penawaran menarik dengan caption yang lucu serta berkomunikasi secara aktif dengan para followers Melty Burger. Tidak hanya sekedar memberikan kesan jualan makanan, melainkan friendly dengan customer ataupun followers. Tentu saja, di dalam bisnis kami ini sangat mementingkan hubungan kami dengan pelanggan. Kami sangat menjaga dengan baik hubungan kami dengan pelanggan. Hubungan itu akan terus kami jaga karena salah satu cara agar bisnis dapat sukses adalah dengan memiliki relasi yang baik dengan pelanggan, terutama hubungan baik dengan pelanggan. Untuk menjaga hubungan baik ini, kami selalu memberikan penawaran yang menarik untuk pelanggan-pelanggan yang sudah mempercayai dan setia dengan kami. Seperti kami memberikan promo-promo atau potongan harga, kami juga terus berkomunikasi dengan pelanggan untuk menjaga hubungan baik, dan tentu saja hal tersebut untuk menerima masukan dari pelanggan. Dan juga untuk memperbaiki makanan kami agar dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Kami juga telah melakukan komunikasi dengan customer melalui sosial media. Media yang kami gunakan yaitu melalui Instagram, di mana customer juga bisa melihat foto-foto postingan produk Melty Burger yang kami hasilkan dari persiapan bahan, berbagai jenis daging, packagingnya, dan testimoni maupun feedback. Melalui media sosial juga membutuhkan komunikasi antara kami dengan customer karena tidak ada jangkauan jarak dan waktu, sehingga lebih fleksibel dan hanya membutuhkan internet saja. Dan juga customer akan tahu kapan kami mulai pre-order lagi. Selain itu juga tentunya akan menyediakan kotak suara atau kuesioner yang diberikan kepada customer untuk memberikan kritik dan saran, sehingga bisnis kami
dapat mengetahui apa saja keinginan-keinginan dari customer dan membuat bisnis kami lebih berkembang dengan masukan baru oleh para customer. Next. Poin kelima adalah mengenai revenue stream. Para pelanggan membayar makanan kami tentu saja untuk kualitas dari produk makanan yang kami berikan, yaitu burger. Karena memberikan kualitas makanan yang sangat baik yang sudah kami cari dan kami seleksi secara manual agar pelanggan merasa puas atau kualitas makanan yang kami berikan. Untuk saat ini, Meaty Burger baru dapat menawarkan satu menu saja kepada customer yang disebut Mighty Meaty. Untuk satu menu tersebut, kami menjual dengan harga Rp50.000, di mana dengan harga tersebut kami akan menjamin para customer akan puas dengan makanan yang kami suguhkan nantinya. Karena bahan dan juga isian yang ada dalam penyajian makanan begitu mewah dan juga lezat, serta banyak. Cara kami menerima pembayaran dari para customer adalah dikarenakan masa pandemi seperti ini, untuk saat ini kami menghindari penyebaran melalui cash atau uang tunai, demi kenyamanan bersama, dan memutus rantai COVID-19. Kami menghimbau agar para pelanggan melakukan pembayarannya melalui M-Banking, e-wallet dengan transfer ataupun scan QRIS. Dengan demikian, juga kami dapat melakukan pencatatan keuangan dengan lebih mudah dibandingkan transaksi dengan tunai. Kebanyakan customer juga berpendapat dengan sama seperti kami. Mereka lebih memilih untuk bayar online ketimbang menggunakan cash. Karena kebanyakan orang juga sudah tidak memegang uang tunai. Sehingga mereka merasa nyaman dengan cara pembayaran kami, yaitu via online. Untuk pembayaran online, kami siap menerima semua melalui transfer bank ke rekening pemilik usaha Meaty Burger. Untuk saat ini, pendapatan kami adalah hanya dari penjualan burger, karena kami masih bersifat baru, sehingga pemasukan pokok bisnis kami baru melalui penjualan burger. Next. Poin selanjutnya ada mengenai key resource and key activities. Key resource yang kami peroleh dari partner kami antara lain dalam bidang human atau jasa, yaitu melalui dari driver Gojek dan juga Grab. Kami sangat terbantu dengan adanya jasa-jasa mereka. Kami tidak perlu mempermasalahkan masalah pengiriman. Selain itu, kami juga akan sangat mengirit biaya dengan adanya partner Gojek dan Grab. Mereka akan dengan senang hati mengirimkan pesanan dari lokasi owner ke lokasi bayar dengan harga yang terjangkau. Dan juga kami akan menghemat waktu, karena masing-masing pembeli akan kami kirimkan driver yang berbeda-beda. Sehingga waktu pengiriman akan jadi jauh lebih singkat dibandingkan owner mengirimkan pesanan satu persatu. Kunci aktivitas dari usaha kami yakni dalam etos kerja. Etos kerja sangat berpengaruh dalam memproduksi sebuah makanan. Dalam memproduksi sebuah makanan diperlukan yang namanya persiapan sebelum hari produksi tersebut, yang berguna untuk menyiapkan bahan-bahan dan juga bungkus dari makanan, sehingga pada saat hari produksi kita tidak lagi repot dan bahkan bisa bergerak lebih efisien. Dalam hal partnership kami dengan Gojek dan juga Grab, key activity yang mereka kerjakan adalah dalam hal operasional. Mereka selaku driver berkontribusi dalam mengantarkan pesanan dari owner menuju ke pelanggan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, para pembeli tidak perlu menunggu pesanannya dalam waktu yang lebih lama dibandingkan diantarkan oleh owner. Kami juga mendistribusikan produk makanan kami ini agar lebih dikenal oleh banyak orang. Kami mendistribusikan makanan kami ke outlet atau cabang-cabang yang kami tersebar di berbagai tempat. Selain cabang-cabang kami juga mendistribusikan makanan kami ke kafe, dan juga ke minimarket ataupun supermarket. Kami juga sering mengikuti dan hadir dalam event-event. Mendistribusikan produk ini sangatlah penting. Dengan mendistribusikan produk kami akan dikenal lebih banyak orang lagi. Dan juga pemasukan juga bertambah. Kami juga melakukan riset terlebih dahulu tempat yang akan kami distribusikan, agar kami tidak salah dalam mendistribusikan makanan kami. Tentu saja di dalam bisnis kami ini, kami sangat mementingkan hubungan kami dengan pelanggan. Kami sangat menjaga dengan baik hubungan kami dengan pelanggan. Hubungan itu akan terus kami jaga karena salah satu cara agar bisnis dapat sukses. Next. Oke, kemudian di sini ada yang disebut dengan key partnership, yaitu ada teman dari owner, Grab, dan Gojek, serta supplier bahan. Jadi maksud dari ketiga poin ini yaitu kami menjalin hubungan partnership dengan teman kami sebagai supplier bahan, di mana kebetulan keluarga teman kami sendiri itu merupakan keluarga yang memiliki usaha di bidang penjualan daging, sehingga kami pun sepakat untuk bermitra atau menjalin kerjasama dengan keluarga mereka sebagai supplier daging atau bahan baku utama penjualan burger kami. Kemudian dengan Grab dan Gojek
itu kami melakukan kerjasama melalui penggunaan aplikasinya, di mana kami lihat bahwa Grab dan Gojek itu menawarkan promo-promo yang menarik yang dengan harga ongkos yang begitu murah dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi transportasi lainnya atau ekspedisi, sehingga akan menarik banyak customer untuk menggunakan Grab atau Gojek. Boleh dilanjut? Di sini saya akan menjelaskan cost structure, yaitu di sini ada 4 poin, yaitu biaya bahan-bahan, penyewaan tempat, pembangunan tempat, dan biaya promosi. Yang dimaksud dengan biaya bahan-bahan itu merupakan biaya yang terpenting yang bisnis kami keluarkan setiap harinya. Karena tanpa ada bahan-bahan yang dibeli, otomatis penjualan bisnis kami tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan berjalan dengan efektif. Kemudian dengan penyewaan tempat, tentu saja itu menjadi sesuatu yang paling mahal dan juga demi mengembangkan perusahaan kami, yaitu penyewaan tempat untuk menjual burger kami. Nah, itu dalam hal promosi juga termasuk salah satu yang termahal dikarenakan harus mengendorse artis-artis atau selebgram atau untuk memperbaiki dan mengembangkan sosial media yang kami punya. Dan setelah kami lihat bisnis kami sudah settle untuk kedepannya, baru kami akan melakukan yang namanya pembangunan tempat, di mana kami tidak perlu lagi menyewa tempat, melainkan memiliki modal untuk membeli tempat tersebut. Boleh di next. Jadi kesimpulannya itu, yang kami dapat mengenai bisnis kami yaitu membuat bisnis, terutama yang bergerak di F&B itu tidak mudah karena dibutuhkan yang namanya inovasi. Sehingga kita pun harus berpikir untuk membuat suatu inovasi baru agar bisa bersaing di pasaran, sehingga kami tidak menjadi just another burger di pasaran yang pada umumnya. Kemudian suatu usaha juga tidak luput dari segala kendala-kendala, sehingga kami harus selalu mengontrol usaha kami agar bisa berjalan dengan baik, sehingga kami bisa mengetahui feedback dari para customer kami mengenai kelebihan ataupun kekurangan tersebut, dan kami akan melakukan evaluasi ke depannya agar menemukan solusi dan mengembangkan kembali untuk kemajuan dari usaha kami itu sendiri, dan sehingga bisa berdampak bagi ekonomi yang ada di Indonesia sekarang. Sekian dari kami, terima kasih.